Berorientasi pelayanan. Pada nilai berorientasi pelayanan, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya berakhlak, antara lain, bersikap ramah terhadap masyarakat atau pengguna jasa yang datang ke kantor, menampung saran dan kritik yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan publik, dan mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Nilai berakhlak selanjutnya adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Rancangan upaya membangun budaya akuntabel. Pertama, mengerjakan tugas sebaik mungkin dan menyerahkan tugas tepat waktu, tidak melebihi deadline. Kedua, datang ke tempat kerja tepat waktu. Ketiga, menjaga fasilitas kantor yang diberikan. Keempat, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kelima, tidak membawa nama instansi saat melakukan kegiatan demi keuntungan pribadi. Kompeten. Pada nilai kompeten, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya berakhlak antara lain, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi melalui pelatihan secara berkala, membantu rekan kerja yang kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, dan menjalankan penugasan yang diberikan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan kualitas terbaik. Nilai berakhlak selanjutnya adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Rancangan upaya membangun budaya harmonis. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan melengkapi berbagai fasilitas di kantor. Kedua, memberikan apresiasi kepada karyawan atas kerja keras yang telah diberikan. Ketiga, membangun komunikasi yang akrab antar pegawai agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Keempat, saling tolong-menolong antar pegawai agar tercipta lingkungan yang saling peduli dan harmonis. Nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Upaya membangun budaya loyal adalah ikut melaksanakan upacara untuk menumbuhkan nilai nasionalisme. Upaya lainnya yaitu menjaga informasi rahasia pekerjaan, seperti tidak menceritakan kepada orang lain dan berhati-hati jika ingin mengupdate di media sosial terkait pekerjaan, karena takutnya foto yang kita share di media sosial mengandung informasi rahasia yang tanpa kita sadari telah kita bagikan. Yang keenam, ada adaptif. Di era dunia kerja pada masa kini, ASN dituntut untuk lebih agile dan lebih cepat menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Sehingga sebagai ASN, kita tidak hanya mengikuti perkembangan atau perubahan saja, namun kita bisa lebih kreatif dan berinovasi dan mampu memiliki soft skill dan kualifikasi yang mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan ide menjadi sebuah produk atau teknologi yang memberikan dampak kepada organisasi. Seperti halnya misalnya ketika pada masa pandemi kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu tanpa harus bertemu orang kita tetap bisa memberikan pelayanan, misalnya menggunakan video conference. Yang kedua, di masa pandemi juga kita misalnya tidak bisa mengunjungi kantor, kita bisa menggunakan perkembangan atau memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan data-data dari sektor tersebut. Kemudian kita juga bisa menerapkan nilai-nilai adaptif, misalnya ASN itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terbuka dalam perubahan, dapat melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan di situ, mampu mengasah soft skill dan kreativitas dan inovasinya juga, tidak mudah mengeluh terhadap keadaan dan mampu memperhatikan sistem di mana kita bisa memperbaiki sistem tersebut untuk memberikan pelayanan lebih optimal. Upaya berperilaku kolaboratif yang harus dilaksanakan ASN seperti bersikap terbuka dan mampu menerima masukan dari berbagai pihak. Misalnya memang dari pihak merasa bahwa sistem ini harus diperbarui, maka kita harus bisa meninjau dan memang jika memang harus diperbaiki, maka harus diperbaiki. Dalam menjalankan tugas yang memang perlu koordinasi atau berkolaborasi, misalnya seperti membuat KFR. Dalam pembuatan KFR ini, kami berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia, kemudian universitas ternama di daerah tersebut, dan juga BKF. Tanpa mementingkan ego sektoral, kita tetap bisa berkolaborasi dan menghasilkan suatu output yang kemudian nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat.